Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Junior dari kelas 2F dengan NIM 210830000133. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang command prompt jaringan. Command prompt jaringan berikut adalah perintah-perintah pada command prompt yang berhubungan dengan jaringan komputer. Untuk melakukan perintah-perintah tersebut, Anda harus masuk ke command prompt dengan cara klik start, lalu run, lalu klik cmd. Yang pertama, ping, paket internal dropper. Berfungsi untuk mengirimkan paket data berupa request dalam satuan bit ke host atau komputer yang lain. Untuk mengetahui apakah komputer tersebut terkoneksi dalam jaringan yang sama atau online, ping pada dasarnya digunakan sebagai alat troubleshoot jaringan untuk mengetahui status host remote. Hasil tes ping TTL, time to live. Lalu ini hasil tes ping request timeout. Di bawahnya hasil tes ping min N 5, hasil tes ping min T, hasil tes ping min L 100. Jika Anda menerima hasil reply dari remote host, ini berarti remote host dapat dihubungi atau online. Yang kedua, ifconfig atau ifconfig. Digunakan untuk mengecek konfigurasi jaringan yang ada pada komputer jaringan kita. Perintah ifconfig dipakai di Linux, sedangkan ifconfig dipakai di Windows. Ifconfig atau AL menampilkan informasi konfigurasi koneksi. Misalnya, hostname, primary DNS type, Ethernet adapter LAN. Lalu ifconfig atau flush DNS. Fungsinya untuk menghapus DNS cache. Yang ketiga, ifconfig atau release. Fungsinya menghapus semua koneksi IP address. Lalu ifconfig atau renew. Fungsinya membuat IP address baru untuk adapter tertentu. Lalu ifconfig atau display DNS menampilkan DNS cache. Ifconfig atau register DNS melakukan refresh DNS dan meregister kembali koneksi DNS. Lalu ifconfig atau show classif menampilkan informasi DHCP class. Lalu yang terakhir, ifconfig atau set classif mengubah DHCP class ID. Yang ketiga, netstat digunakan untuk monitoring jaringan dan informasi yang terkait dengan koneksi port, antara lain alamat IP yang terhubung, status koneksi, dan aplikasi yang digunakan. Berikut hasil tes netstat A, E, N, S, R, dan T. Hasil output berupa protokol, host dan port yang sedang digunakan beserta statusnya. Untuk memfilter hasil output, dapat digunakan beberapa filter seperti netstat A menampilkan seluruh koneksi dan port yang digunakan. Netstat E menampilkan statistik jumlah data yang diterima atau dikirim oleh Ethernet atau NIC yang aktif. Netstat N menampilkan alamat host dan port dalam format angka. Netstat S menampilkan statistik per protokol. Netstat R menampilkan route tabel. Netstat R. Netstat T menampilkan kembali statistik yang telah dipilih. TCP atau Transmission Control Protocol adalah salah satu jenis protokol yang memungkinkan sekumpulan komputer untuk berkomunikasi dan bertukar data di dalam suatu jaringan. Sedangkan UDP atau User Datagram Protocol adalah salah satu protokol lapisan transport TCP atau IP yang mendukung komunikasi yang tidak handal atau unreliable tanpa koneksi antara host-host dalam jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Adapun definisi dari berbagai elemen netstat adalah sebagai berikut. Yang pertama, array address menampilkan informasi mengenai alamat koneksi yang dituju oleh local address. Format address adalah xxxx yyyy. Nah, yang xxx adalah alamat dari koneksi yang dituju, biasanya website atau localhost. Sementara yang yyyy adalah port yang dituju. Kedua, local address. Sama seperti foreign address, hanya saja local address ini untuk komputer lokal kita yang aktif melakukan koneksi dengan jaringan luar. Format local address ini adalah 4Z dan 4T. Dengan 4Z adalah alamat
host dalam komputer, dan 4T adalah port. Ketiga, ada proto. Fungsinya menampilkan jenis protokol yang digunakan, TCP atau UDP. Yang keempat, state, status dari koneksi yang terhubung. Kolom state ini memiliki 5 kemungkinan, yaitu yang pertama, established, koneksi berhasil, listening, koneksi siap 100%, SYN, retrieved, menerima SYN, SYN send, mengirim SNN. Dan yang terakhir, time wait, menunggu koneksi untuk terhubung. Yang keempat, ada telnet, digunakan untuk sebuah tool pada command line yang dibuat untuk melakukan remote server melalui command prompt. Untuk memulai mengakses host lain secara remote setelah servis telnet di host, sumber, dan tujuan aktif, kita harus memiliki akun yang memiliki hak akses secara remote ke host tujuan. Yang kelima, ada tracker. Track route adalah perintah untuk melihat jalan mana yang dilalui oleh suatu paket data di dalam jaringan. Rute yang ditampilkan adalah daftar interface router atau yang paling dekat dengan host, yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Yang keenam, NSL lookup, mengetahui alamat IP address dari nama domain yang dituliskan. Yang ketujuh, ada route. Perintah ini digunakan untuk membuat jalur baru atau routing pada komputer ke suatu jaringan, biasanya pada LAN atau WAN. Kemudian untuk mengetahui proses lalu lintas jaringan Anda, untuk mengetahui informasi jalur host, gateway, dan network destination Anda untuk paket yang akan dikirim dengan perintah route print. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.